Tersebut lebelum di sini. Nah, di video ini saya akan menceritakan spoiler dari One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1004. Nah, mari tanpa basa lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece. Serta pastikan juga kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, buat kalian juga yang ingin merchandise channel Filmnomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video untuk mendapatkan desain yang unik-unik. Oke, kita akan mulai chapter ini dengan Sudah Kudagu, anjay Kudagu. Karena banyak sekali momen Kudagu alias Kuduga yang sudah terprediksikan lah. Untuk jenisnya apa aja kita akan bahas langsung di video saja. Oke lah, karena untuk spoiler kali ini akan ada yang namanya berita baik dan berita buruk. Buat sebagian penonton setia Filmnomi udah tau lah ya berita buruknya tuh pasti apa. Nah, kita langsung saja nih. Jadi untuk chapter terbaru ini di chapter 1004 akan berjudul Kibi Dango. Ya benar, udah tau lah ya, maksud dari Kibi Dango ini tidak lain dan tidak bukan dari si lucu Otama kita. Dimana Kudagu yang pertama adalah benar, chapter ini tidak akan langsung membahas mode hybrid dari Kaido yang kita lihat siluetnya di chapter 1003 lalu. Bahkan itu di akhir chapter dan menjadi penutupnya. Tapi di sini tidak diperlihatkan, ya sudah terprediksikan lah. Karena seperti yang saya katakan juga di video ini, jika kita tahu pola dari Oda Sensei, dia pasti akan melempar dulu ke hal yang lain. Dan inilah dia, kita diperlihatkan keadaan di kastil terlebih dahulu sebelum kembali ke puncak atau main event di Onigashima. Ini hal klasik yang biasa dilakukan oleh Oda Sensei. Kita langsung masuk ke chapternya. Chapter ini dimulai dengan Speed atau Speedo. Ya, ini adalah headliner yang pertama kali dijinakkan oleh Otama. Dan ternyata peran dari Speed ini tidaklah berhenti sampai di situ saja ketika dia menolong atau membantu Otama untuk sampai ke tempatnya Hitetsu. Walaupun akhirnya kita lihat dia dikalahkan oleh Kaido. Di sini bahkan kita diberitahu Otama ini dia menaiki kapal dari Speed untuk sampai ke Onigashima. Ya benar, kapal musuh yang dikatakan oleh Otama itu adalah kapal dari para headliner dan ini adalah milik Speed ini. Dimana sepertinya Otama ini memberi makan atau Kibi Dango ini ke pihak Kaido yang lain, ya lagi-lagi seperti yang sudah Kudagu. Karena banyak banget nih yang komen, bang kayaknya Otama ini naik armada topi jerami lah, atau kayaknya kapal Shanks lah, dia bisa masuk ke Onigashima dengan kapal itu. Itu bisa saja sih, tapi menurut saya kurang masuk akal saja dan akhirnya terjawab langsung di chapter kali ini. Jujurnya jika kita ngelihat Speed ini, cakep juga ya. Oke, lanjut. Di sini dikatakan terjadi pertarungan antara Franky versus Sasaki yang memang sudah diperlihatkan beberapa kali lah, cukup banyak juga dari chapter-chapter yang lalu. Semoga cepat klimaksnya lah ya, karena di sini cuma dikatakan Franky versus Sasaki saja, tidak dijelaskan serangannya bagaimana atau apa. Ya kita seperti biasalah harus tunggu scanlationnya untuk tahu bentukannya seperti apa. Lalu ulti yang kita lihat di chapter lalu pun dia sedang berlari itu ternyata benar mengejar ke tiga orang ini, dimana di sini Nami mengeluarkan Thunderlance temponya ke arah ulti, yang walaupun saya sangat yakin pasti nggak akan mempan sih. Dimana Usopp dia melempar dangonya kepada musuh-musuhnya yang lain, lebih tepatnya para headliner dan para gifter. Itu pun sesuai dengan judul chapter kali ini, yaitu Kibi Dango. Sepertinya rencana yang dilakukan oleh Otama yang sebelumnya dikatakan itu adalah ini. Dia menggunakan Kibi Dangonya untuk menjinakkan setengah atau bahkan sebagian penuh dari bajak laut Kaido. Nah, sebelum kita bahas serangan dari Usopp ini yang mungkin akan saya bahas sedikit di akhir video, kita akan lanjut dulu lah ke isi dari shop-pillernya. Di sini pun kembali diperlihatkan Babang Sanji kita. Nih, buat kalian nih yang kangen banget sama Babang Koki kita, banyak banget yang nanya, "Bang, kok Sanji gak muncul-muncul sih?" Dan disinilah dia muncul bersama, anjim lah, masih sama si cantik Black Maria euy. Di sini dikatakan Black Maria berkata sesuatu tentang Nico Robin. Apakah kata-kata buruk ya yang akan membuat Sanji ini marah besar? Sama seperti pada kasus CP9 di Arc Water 7 lalu. Nah, untuk kasus ini apakah akhirnya Sanji akan menyerang seorang wanita? Wah, ini sih menarik kue. Di situ pun King memberi perintah kepada Black Maria untuk menghabisi nyawa seseorang.
Jangan-jangan ternyata nyawa yang dimaksud itu adalah nyawa dari Nico Robin ya? Bisa jadi. Nah, ternyata benar juga prediksi dari salah satu komentar Devil Nomi. Ternyata bahwa Huang lah sumber utama dari keseluruhan keadaan di Onigashima yang dia beritahu kepada para CP0 yang lalu. Walaupun saya masih bingung apa sih yang dia lakukan, kenapa dia bisa mengetahui sampai semuanya itu. Bahkan jumlahnya pun sampai sangat rinci. Apa mungkin dengan kucing-kucing yang kita lihat itu, atau dia punya kemampuan telepati khusus? Ini masih membagongkan. Di sini diberitahu juga dia menemukan keadaan dari para Scabards yang dilempar oleh Torao ke bawah kastil. Tapi ada lagi yang namanya mencurigakan ini di para Scabard ini. Kita tahu yang ada di puncak sebelumnya itu alias para Scabard ini ada 9 orang kan, makanya disebut sebagai 9 pelayan Kozuki Oden. Yaitu Kinemon, Denjiro, Izo, Kiku, Reizo, Asura, Inu, Neko, dan Kawamatsu. Tapi di sini bahwa berkata ada 10 orang. Nah loh, siapakah orang yang ke-10 ini? Apakah Kanjuro? Sepertinya sih tidak mungkin. Dia bukan di pihak Scabard lagi, karena dikatakan orang ke-10 ini menolong para Scabard yang lain. Nah, coba kita kembali dulu ke Sudaku Dagu yang saya katakan sebelumnya. Di analisis video ini yang sudah saya simpan di awal, bahwa jika kalian mengerti cara bermain Go board atau mungkin papan Go inilah, yaitu dengan cara memakan pion lawan yang berbeda. Jika kita lihat berarti samurai ini perlu memakan pion hitam dan mengubahnya menjadi putih. Itulah yang dilakukan Usopp dengan melempar kibidangonya ke orang-orang untuk mengubah pionnya. Mungkin dari hitam menjadi putih lah, ini salah satu taktik yang sangat cerdas sekali. Tapi satu yang penting juga, kita pun perlu yang namanya penambahan pasukan atau orang lain untuk dapat mengubah pion Go milik lawan. Yaitu kita butuh pion tambahan di ujung dari tiap papan Go ini. Dan inilah satu contohnya orang ke-10 yang menolong para Scabard ini. Jika saya mau memprediksi atau mungkin ya asal ngomong lah, orang ini adalah Kozuki Toki. Karena kita tidak tahu dia ini sudah mati atau belum, atau bisa saja anaknya alias Lady Hiyori. Untuk alasan lengkapnya mungkin akan saya bahas di video review saja ya. Atau mungkin analisis lah, karena ini Stop Healer jadi mungkin inti-intinya saja. Nanti banyak yang komen, lah bacot bang, Stop Healer jangan bawa-bawa teori dong, anjay. Nah oke lah, itu aja mungkin untuk spoiler kali ini. Dan akan kita tutup seperti biasa dengan berita buruk, biar kalian kesal lah. Bahwa minggu depan ini libur guys, seperti biasa. Jadwal pada umumnya dari Oda Sensei. Setelah 3 hari rilis, Oda punya 1 minggu untuk libur dan inilah minggu itu. Tepatnya minggu depan sih. Nah jadi itulah untuk spoiler singkat chapter kali ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta buat kalian juga yang ingin join membership Devil Nomi untuk mendapatkan badges dan emoji yang lucu-lucu. Dimana kita bisa ngobrol bareng di live yang sangat epic lah. Biasanya kalian bacotnya tuh sangat rame-rame. Mungkin kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil Nomi pamit and I'll see you guys next time.